Om Swastiastu, perkenalkan saya Nima Dedesi Suryantini. Pada hari ini saya akan membahas mengenai manajemen perioperatif. Jadi manajemen perioperatif merupakan perawatan pasien oleh praktisi multidisipliner yang dimulai dari saat persiapan operasi sampai pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Tujuan manajemen perioperatif adalah perawatan sebelum, selama, dan setelah operasi untuk mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Manajemen perioperatif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu preoperatif, yang kedua durante operatif, dan yang ketiga adalah postoperatif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai preoperatif. Jadi tujuan evaluasi preoperatif yaitu yang pertama untuk mengetahui status fisik atau kebugaran pasien terkini, kedua untuk mengetahui diagnosis dan rencana pembedahan, ketiga merencanakan pemberian anestesia analgesia, keempat memperkirakan penyulit anestesi atau bedah, kelima merancang persiapan untuk mengantisipasi penyulit yang mungkin terjadi. Adapun komponen preoperatif diantaranya yaitu yang pertama memperoleh raport, kemudian memperoleh riwayat preoperatif, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien preoperatif, dan yang terakhir adalah premedikasi. Yang pertama adalah membahas mengenai memperoleh raport, di mana di sini dimaksudkan adalah hubungan antara pasien dan dokter. Jadi di sini kita berdiskusi dengan pasien mengenai kecemasan tentang anestesi atau pembedahan, di mana menjelaskan metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan risiko tindakan dengan istilah awam kepada pasien. Baik, yang kedua adalah memperoleh riwayat preoperatif. Jadi di sini menggali riwayat penyakit sekarang, diperoleh melalui anamnesis berdasarkan Second 7 Fundamental 4. Jadi yang ditanyakan yaitu lokasi, onset, kuantitas keluhan, kualitas keluhan, kronologi, faktor yang memperberat dan memperingan keluhan, serta keluhan penyerta dari pasien. Kemudian tanyakan riwayat penyakit dahulu kepada pasien. Jadi tanyakan apakah sebelumnya pernah mengalami penyakit serupa, kemudian tanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit kronik seperti hipertensi dan juga diabetes mellitus. Kemudian gali riwayat penyakit keluarga, tanyakan apakah keluarga memiliki keluhan serupa juga sebelumnya, kemudian tanyakan juga riwayat penyakit yang mungkin bisa diturunkan oleh keluarga. Kemudian tanyakan riwayat operasi dan pembiusan. Jadi tanyakan apakah sebelumnya pasien pernah menjalani operasi atau pembiusan, baik itu general, regional, ataupun lokal. Kemudian tanyakan apabila pernah, tanyakan waktu dan tempat, serta komplikasi dan analgetik pasca operasi, yaitu infus kontinu, epidural, atau oral. Kemudian tanyakan riwayat kehamilan atau persalinan dari pasien apabila perempuan. Jadi tanyakan kapan menarche atau menopause dari pasien, tanyakan usia berapa, kemudian bagaimana siklus menstruasi terakhir pasien, bagaimana volume menstruasi pasien, apakah siklusnya reguler atau tidak, dan tanyakan HPHT-nya. Kemudian tanyakan riwayat persalinan pasien, apakah normal atau sesar, kemudian apabila sesar apakah dilakukan pembiusan, ditanyakan pembiusannya itu yang digunakan bagaimana, kemudian tanyakan apakah pasien pernah mengalami abortus atau tidak. Kemudian gali riwayat pengobatan dan alergi dari pasien. Jadi ada riwayat alergi dan intoleransi, ditanyakan apa alergennya, kemudian reaksi apa yang terjadi pada pasien apabila terpapar alergen, kemudian pengobatan apa yang diberikan saat terjadinya alergi. Kemudian tanyakan riwayat obat yang pernah atau sedang dikonsumsi pasien saat ini. Pertimbangkan interaksi obat yang mungkin terjadi. Kemudian tanyakan riwayat sosial atau kebiasaan khusus dari pasien seperti merokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Jadi di sini nikotin itu dapat meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner, sehingga merokok
itu dapat memberikan efek pada respirasi karena terjadi gangguan mukosiliar di mana menyebabkan jadinya dahak yang mengental. Maka dari itu dianjurkan agar stop merokok sebelum dilakukannya operasi. Kemudian untuk konsumsi alkohol, jadi di sini ada intoksikasi akut, itu dapat menyebabkan meningkatnya efek obat, sedatif, opioid maupun anestesi. Ini mengakibatkan terjadinya efek yang memanjang sehingga diperlukan pengurangan dosis obat. Kemudian pada kasus alkoholik kronik ini dapat meningkatkan kerusakan hati apabila ditambah pemberian obat anestesi. Kemudian tanyakan juga riwayat makan dan minum terakhir dari pasien, di mana ini bertujuan untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Tanyakan riwayat makan dan minum pasien terakhir, apa jenisnya dan juga berapa jumlahnya, sehingga bisa dilakukan puasa prabedah. Ini adalah tipe atau jenis dari makanan dan minuman dan juga waktu dari puasa minimalnya. Jadi untuk air mineral itu waktu puasanya itu 2 jam karena menurunkan isi lambung dan keasaman jika dibandingkan dengan 6 jam puasa pre-operasi. Untuk air susu ibu itu dilakukan puasa selama 4 jam. Kemudian susu formula dilakukan puasa 4-6 jam. Untuk non-human milk misalnya seperti susu sapi itu 6 jam. Kemudian makanan ringan seperti roti panggang atau minuman ringan itu 6-8 jam. Lalu makanan digoreng atau berlemak atau makanan berat itu lebih dari 8 jam karena ini dapat memperpanjang waktu pengosongan lambung. Lalu pada obat oral tuh 1-2 jam dengan air 150 ml. Berikut adalah golongan obat-obatan dan contohnya serta rekomendasinya. Ini diberikan untuk mengosongkan lambung apabila terjadi emergensi atau apabila tidak sempat dilakukannya puasa pada pasien. Namun ini juga tidak menjanjikan tidak terjadinya aspirasi pada pasien. Jadi ini ada contoh obat dan golongannya. Jadi pada golongan stimulan gastrointestinal, contoh obatnya adalah metoclopramid. Ini dapat digunakan namun tidak rutin untuk digunakan. Kemudian pada golongan obat blokade sekresi asam lambung, contohnya ada cimetidin, ranitidin, omeprazol, dan lansoprazol. Ini juga dapat digunakan namun tidak rutin untuk digunakan. Lalu ada golongan antasida, contohnya seperti sodium sitrat dan magnesium trisilikat. Ini juga dapat digunakan namun tidak rutin digunakan. Ada juga golongan antiemetik, contohnya ondansetron juga dapat digunakan meskipun tidak rutin digunakan. Lalu ada golongan obat antikolinergik seperti atropin, skopolamin, dan glikoprolat. Ini tidak ada gunanya. Selanjutnya yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Terdiri dari status present pasien, sistem organ, dan penilaian airway. Jadi pada status present itu dilakukan penilaian dari vital sign, yaitu tekanan darah pasien, nadi, respirasi, suhu, dan juga nyeri. Kemudian hitung berat badan dan tinggi badan pasien untuk menilai IMT pasien. Kemudian untuk sistem organ di sini ada B1 sampai B6, yaitu diantaranya ada brain, nilai kesadaran pasien, GCS serta refleks pupil dari pasien, kemudian breathing, inspeksi mulut, hidung dan leher, kemudian frekuensi dan pola napas pasien serta suara napas tambahan yang mungkin apabila terdapat pada pasien. Kemudian blood, itu hitung tekanan darah pasien, nadi serta suara jantung pasien. Kemudian bowel, itu nilai apakah ada distensi, kemudian nilai stoma, bising usus, dan acid test. Kemudian bladder, itu nilai warna dan volume dari urin. Tanyakan apakah ada keluhan BAK juga pada pasien. Kemudian burn and skin, ini nilai apakah terjadi perubahan warna kulit atau tidak pada pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan airway. Jadi di sini menggunakan metode Lemon, di mana singkatan Lemon itu L adalah look externally. Jadi lihat bagaimana wajah pasien, apakah ada trauma, apakah ada insisi, kemudian lihat janggut pasien dan kumis pasien. Nilai juga ukuran dari lidah pasien. Kemudian E, evaluate, yaitu evaluasi.
Jadi evaluasi dengan rule 332. Jadi pada saat melakukan evaluasi 332 ini kita tidak memasukkan jari. Ini hanya dengan mengira-ngira pada saat pasien diminta membuka mulut selebar mungkin. Jadi dari sana kita bisa mengetahui apakah pasien mudah atau sulit untuk dilakukan intubasi. Kemudian M itu menilai Mallampati skor pasien. Kemudian O, obstruction, ini untuk menilai apakah adanya kondisi seperti epiglottitis, peritonsillar abscess, ataupun trauma. Kemudian neck mobility, jadi nilai apakah bagaimana pergerakan dari leher pasien, apakah ada pergerakan dari leher yang terbatas. Jadi untuk nilai Mallampati skornya itu apabila lebih dari 3 menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Jadi dengan video laryngoskop ini juga dapat membantu manajemen airway. Nah, ini dia evaluasi Mallampati skor. Jadi di sini terdapat kelas-kelas, yaitu ada kelas 1 sampai kelas 4. Jadi untuk yang kelas 1 itu di sini tampak palato mole, uvula, pilar anterior dan posterior. Kemudian untuk kelas 2 di sini terlihat palato mole dan juga uvulanya. Untuk kelas 3 di sini terlihat palato mole dan terlihat sedikit uvula. Untuk kelas 4 di sini palato mole tidak terlihat. Untuk pemeriksaan evaluasi Mallampati ini dilakukan dengan cara yaitu pasien sadar, kemudian pasien harus berdiri atau duduk dan kepala pasien posisi netral, kemudian mata pemeriksa sama tingginya dengan pasien, kemudian pasien diminta membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan penunjang. Jadi masalah yang ditemukan dari anamnesis atau pemeriksaan fisik perlu dilanjutkan evaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang. Namun tidak semua rutin dilakukan, jadi disesuaikan dengan indikasi. Untuk rekomendasi pemeriksaan rutin, diantara yang pertama ada pemeriksaan darah tepi, yaitu HB, HCT, leukosit, dan platelet, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan pada pasien di atas 60 tahun, perempuan yang sedang menstruasi, kemudian bila diperkirakan akan banyak perdarahan atau perlu transfusi, kemudian pada pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, serta gangguan hati dan ginjal. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit. Biasa dilakukan pada pasien di atas 60 tahun atau pada pasien dengan riwayat diabetes, gangguan nutrisi, renal, hati, diare, mual muntah, dan pasien riwayat konsumsi steroid, diuretik, ataupun obat nefrotoksik. Kemudian yang ketiga adalah tes fungsi hati. Jadi dilakukan pada pasien dengan penyakit hati, nutrisi, dan pasien alkoholisme. Kemudian yang keempat adalah koagulasi. Dilakukan pada pasien dengan riwayat gangguan koagulasi, riwayat perdarahan sehabis luka, operasi, dan juga mudah memar. Kemudian serta pada pasien dengan riwayat konsumsi antikoagulan. Kemudian yang kelima adalah X-ray toraks. Dilakukan pada seluruh pasien di atas usia 60 tahun, riwayat penyakit jantung, tiroid, pernapasan, serta kanker untuk mencari penyebarannya. Namun, riwayat merokok dan ISPA yang sudah sembuh bukan indikasi pemeriksaan X-ray. Kemudian yang keenam adalah EKG, dilakukan pada pasien yang lebih dari 40 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, serta paru. Pada pasien dengan fisik normal, dilakukan operasi kecil sampai sedang, perlu dilakukan pemeriksaan hematologi dan hemostatis. Kemudian pada pasien dengan fisik normal, operasi besar, dilakukan pemeriksaan hematologi dan hemostatis rutin, fungsi hati dan ginjal, serta glukosa dan juga fototoraks. Pasien lebih dari 40 tahun perlu ditambahkan pemeriksaan EKG, serta pasien dengan fisik tidak normal itu disesuaikan dengan indikasinya. Kemudian yang kelima adalah asesmen risiko.
Jadi di sini diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Jadi ini dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists pada tahun 1961 dan diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan kesulitan intubasi. Ini dia pembagian kelas status fisik ASA, yaitu yang pertama ada kelas 1, di mana kelas ini termasuk orang sehat normal. Kemudian kelas 2, di mana kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak fungsional keterbatasan atau pasien ASA 1 yang memiliki kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim operasi. Contohnya pada pasien diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, ASA 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, dan atau alergi aktif. Kemudian untuk yang kelas 3, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya pada pasien angina pectoris, infak miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent insulin, serta PPOK. Kemudian yang kelas keempat, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Contohnya pada pasien angina pectoris yang tidak stabil, infak miokard atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat atau kronis penyakit paru obstruktif, serta epilepsi yang tidak terkontrol. Kemudian kelas 5, di mana kelas ini termasuk pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi. Pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit, yaitu dengan pasien yang sakit parah, serta perawatan darurat dan mungkin diperlukan pengobatan paliatif. Kemudian untuk kelas 6, di mana kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak yang organnya akan diambil. Lalu ada kelas E, di mana jika prosedurnya darurat, status fisik diikuti oleh akhiran I. Jadi makin tinggi ASA-nya, mortalitasnya semakin besar. Kemudian selanjutnya adalah keenam, yaitu informed consent. Jadi, memastikan pasien yang kompeten atau wali mendapat informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah dan risiko dengan istilah dan bahasa awam agar dapat membuat keputusan baik setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Jadi pasien kompeten itu yaitu pasien yang dewasa bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaatnya. Jadi wali yang dimaksudkan di sini yaitu mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten. Di antaranya yaitu usia yang belum mencukupi atau apabila pasien tidak sadarkan diri. Biasanya diwakilkan oleh orang tua, wali, atau saudara terdekat. Adapun komponen dari konsen itu yaitu terdiri dari teknik anestesi, backup anestesi atau general anestesi, deskripsi prosedur, serta komplikasi umum. Manfaat dari informed consent itu sendiri yaitu melindungi dokter dan juga pasien. Ini adalah contoh form dari informed consent. Selanjutnya yang ketujuh adalah persiapan pasien preoperatif. Jadi ada persiapan rutin di ruangan pasien, persiapan rutin di kamar operasi, dan persiapan rutin di kamar persiapan. Jadi persiapan rutin di ruangan pasien itu terdiri dari pengosongan lambung, koreksi atau terapi penyulit, serta transfusi darah apabila diperlukan. Kemudian persiapan rutin di kamar operasi meliputi persiapan mesin anestesi, sistem aliran gas, monitor, dan juga infus. Kemudian persiapan alat intubasi yaitu statics. Kemudian persiapan obat-obatan anestesi yang akan digunakan dan obat-obatan darurat atau resusitasi, serta evaluasi ulang tanda vital pasien. Kemudian persiapan rutin di kamar persiapan itu meliputi periksa identitas pasien kembali, kemudian pasang akses intravena, kemudian mengevaluasi kembali tanda vital, serta pemberian obat premedikasi meliputi sedatif, analgetik opiat, antikolinergik, serta antagonis H2 antiemetik. Selanjutnya yang ke-8 adalah premedikasi.
Ini didefinisikan sebagai pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan dalam memfasilitasi prosedur anestesi. Tujuan dari premedikasi ini yaitu untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi, mengurangi sekresi saluran napas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan meningkatkan pH asam lambung, serta mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Adapun periode pemberian premedikasi yaitu 1-5 menit pada obat intravena, 30-60 menit pada obat intramuskular, 60-90 menit pada obat peroral. Berikut adalah obat-obat premedikasi. Yang pertama ada benzodiazepin, di mana ini memberikan efek ansiolisis untuk mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran, kemudian memberikan efek sedasi dan amnesia retrograde. Contoh obat benzodiazepin ini diantaranya diazepam, lorazepam, dan midazolam. Kemudian ada golongan antikolinergik, di mana di sini memberikan efek antisialogoe, yaitu mengurangi sekresi saliva. Ini sangat direkomendasikan apabila intubasi memakai fiber optik atau bila menggunakan ketamin. Kemudian juga memberikan efek mengurangi refleks vagal. Contoh obatnya adalah atropin, glikopirolat, difenhidramin, dan dimenhidrinat. Selanjutnya adalah obat golongan antiemetik. Jadi di sini diindikasikan pada pasien skor risiko PONV yang tinggi. Jadi contoh obatnya adalah metoclopramid dan ondansetron. Selanjutnya adalah profilaksis aspirasi, di mana ini memiliki efek untuk mengurangi volume cairan gester dan meningkatkan pH lambung. Contoh obatnya adalah metoclopramid dan natrium sitrat. Selanjutnya adalah obat antihistamin yang memberikan efek untuk mencegah reaksi alergi. Biasanya golongan obat H1 blocker. Dan yang terakhir adalah opioid. Ini memberikan efek mengumpulkan respons simpatoadrenal, analgesik, dan sedasi. Contoh obatnya adalah fentanyl dan morfin. Sekian pembahasan mengenai manajemen preoperatif. Terima kasih.